pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung dijedot-jedotin ke teralis. Di situ saya masih berontak. Nanti lupa ini apa-apaan Pak. Saya tuh, udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya apa Pak? Kata saya tuh. Setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk, saya lihat tuh Sudirman, saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu di situ. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Nah, akhirnya si Sudirman, yang mana orangnya? Itu loh, itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Kan saya gituin kan. Nah Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak, saya bukan Andika, saya tetap di bawah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mengikuti sidang PK 7 narapidana di kasus Bina Cirebon dan pengakuan-pengakuannya. Bagaimana selengkapnya akan kita ikuti bersama. Daripada Hakim Agung yang mulia untuk terketuk hatinya melihat fakta persidangan apa yang kami perjuangkan. Ini menyangkut anak manusia yang tidak bersalah. Kalau bersalah kami tidak akan perjuangkan seperti ini. Karena kami yakini dari awal begitu banyak kejanggalan, mereka tidak bersalah, maka kami akan perjuangkan. Demikian. Berarti dengan dicabutnya tadi Dede dan juga apa satu lagi? Liga Akbar, ditambah juga dengan kesaksian dari Adi dan juga Ismail yang menyaksikan bahwa ini memang pure kecelakaan. Makanya kami menghadirkan fakta yang lain baru bahwa ternyata di dalam peristiwa 27 Agustus 2016 lalu yang dimana dalam kesimpulannya tadinya adalah pembunuhan berencana, hari ini pun kami menghadirkan fakta yang baru bahwa banyak saksi, ada 6 saksi yang melihat ya bahwa ini adalah kecelakaan dan mereka memberikan keterangan dari sudut yang berbeda, tempat tinggalnya pun berbeda, nggak ada kepentingan mereka, dan mereka memberikan keterangan dan sesuai dengan apa yang ada di berita acara awal penemuan. Ketika kondisi mereka kami sudah cek dan posisinya sama persis detail, jadi kami yakini keterangan mereka dapat dipercaya. Itu sebabnya kami minta mereka untuk bersaksi, untuk menghadirkan. Kami pun sudah pada sampai kesimpulan yang 100%. Kami yakin bahwa ini bukan peristiwa pembunuhan berencana, bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan. Oke, next Bang Jutek, untuk hari Rabu sidang selanjutnya saksi ada berapa, siapa aja, dan saksi yang belum sempat dibawa tadi kan saya lihat ada Widya Mega dan juga ada siapa. Sisa saksi hari ini sebenarnya ada 15 yang kami mau ajukan, tapi baru terperiksa tadi 6 apa 7. Masih ada 9 saksi yang akan kami hadirkan pada hari Rabu nanti. Berikut dengan saksi testimoni de auditum ya, yaitu saksi yang mendengar ya, yang mengetahui peristiwa itu tapi dari orang lain mendengarnya ya. Kami akan dengarkan ya, antara lain pengacara mereka yang dahulu, ada Ibu Titin, ada Pak Yogi Nainggolan ya, termasuk ada beberapa tokoh yang lain yang akan kami hadirkan. Mudah-mudahan waktunya cukup karena agenda kita masih panjang. Kami akan berkaji, itu sementara rencana kami. Tokohnya boleh di-spill? Ya tokohnya saya sebut lah ya, Kang Deddy Mulyadi lah ya, Kang Deddy Mulyadi, karena beliau inilah yang memperjuangkan kasus ini dari awal untuk bisa terbuka secara terang benderang. Ya, Pak Deddy ini begitu luar biasa memperjuangkan ini tanpa ada pamrih ya, tanpa ada tujuan. Tidak masalah Pak. Detik ini hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Besar, kecil, fatal atau tidak, itu relatif. Namun, orang yang mampu memperbaiki kesalahannya, itu baru orang hebat. Karena tidak semua orang mampu mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Ya.
Alright? Ulala. Rasanya sudah sulit menyebutkan siapa sajakah yang sudah memention nama Bapak Direktur yang sebelumnya manajer di hadapan majelis hakim. Dan rasanya sudah sulit kita berhitung berapa kali nama Bapak Direktur yang sebelumnya manajer di-mention di muka persidangan. Maka menunggu apa lagi pihak Hansip untuk melakukan tindakan konkret terhadap Bapak Direktur yang sebelumnya manajer? Menunggu apa lagi? Apakah masih berdiam diri seolah dalam keheningan tanpa suara? Sebenarnya kontrak dari mengungkap kasus ini berapa bulan lagi sih Bapak Listio Sigit? Apa sampai nanti akhir tahun sampai kami bosan untuk menyuarakan kebenaran di mana kami menuntut ketegasan Anda untuk seorang Ibtu Rudiana? Kok malah makin kesini seakan-akan ya seperti sinetron tersanjung yang tidak habisnya terus menerus. Kalau menurut saya dari 2 kejanggalan Ibtu Rudiana itu sudah meyakinkan bahwa yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia sampaikan itu kebenarannya pantas diragukan. Kenapa saya bilang pantas diragukan? Pertama, Rudiana ini tidak berani tampil live secara langsung baik di media sosial maupun di televisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rudiana ini tidak datang apalagi mengikuti di mana hari ini dilakukan sumpah pocong oleh Saka Tatal. Memang sumpah pocong ini tidak membawa kebenaran kepada pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Tapi poin dari sumpah pocong ini adalah di mana sumpah pocong ini hanya orang-orang yang merasa yakin dan benar atas segala ucapannya, ya, atas segala yang disampaikannya, dialah yang merasa benar dan yakin bahwa sumpah pocong itu tidak akan terjadi padanya. Kenapa Rudiana tidak berani? Jadi kalau menurut saya bukan sulitnya untuk mengungkap kasus ini. Ya, bukan sulitnya untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Yang sulit adalah bagaimana menyatakan dan meminta maaf kepada publik kalau selama ini sudah menutupi seorang oknum polisi ya yang sudah memenjarakan 7 anak manusia yang tidak bersalah. Saya sendiri sebagai pimpinan Polri, kalau saat itu memang ada laporan yang demikian, saya tidak akan mentolerir pemeriksaan-pemeriksaan yang memang tidak sesuai prosedur. Dan itu jelas. Kalau kenyataannya demikian harus ditindak. Dan kalau sekarang belum ada tindakan masih bisa dilaporkan. Karena ya saya juga cukup miris ya. Kok begitu gitu kan. Dan ini silahkan pengacara untuk melaporkannya ke Propam. Sehingga nanti bisa diusut siapa berbuat apa. Sekalipun polisi tidak ke bawah hukum tetap akan ditindak. Oke sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi pendapat dari beberapa netizen terkait kasus Vina Cirebon yang tidak kunjung usai. Apa pendapat dari saudaraku semua tentang hal ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Cak Bokel. Cak Bokel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.